Nggak nyangka banget dengan bahan yang ekonomis bisa jadi dessert box yang super premium. Assalamualaikum. Hai semua, balik lagi di channel YouTube Bunda Ardan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, Bunda mau berbagi resep dessert box dengan kearifan lokal, yaitu cendol dessert box. Buat yang pengen tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Pertama yang akan kita buat adalah cake pandan kukus. Untuk bahan-bahannya, teman-teman juga bisa screenshot atau cek di description box. Siapkan mangkok, kemudian kita masukkan 90 gram tepung beras, 30 gram tepung ketan, dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk sampai tercampur rata, kemudian kita sisihkan. Lanjut siapkan wadah besar. Masukkan 100 gram gula pasir, 3 butir telur, dan 1/4 sendok teh SP. Mixer sampai pucat dan mengembang dengan speed paling maksimal kurang lebih selama 10 menit. Nah, kalau teksturnya sudah seperti ini, pucat dan mengembang, tinggal kita masukkan tepung atau bahan kering yang sudah kita campur sebelumnya. Kita masukkan sambil kita ayak. Masukkan secara bertahap, selang-seling dengan santan. Aduk adonan menggunakan spatula, kemudian kita masukkan 65 ml santan sedang. Ini kita tuang 2 kali atau secara bertahap. Setelah adonan tercampur rata, tambahkan pasta pandan, kemudian kita aduk kembali hingga warnanya tercampur. Setelah tercampur rata, kita tuang adonan ke loyang yang sudah diberi alas baking paper. Ini kita hentak-hentakkan sebentar supaya gelembung udara yang ada di dalam adonan pecah dan kue tidak berlubang saat matang. Lanjut kita kukus hingga matang atau kurang lebih selama 20 menit dengan api kecil. Beri kain bersih atau serbet pada tutup panci pengukus agar uap air tidak jatuh ke adonan. Setelah cake pandan matang, matikan api kompor, angkat, kemudian biarkan suhu ruang. Setelah dingin bisa kita keluarkan atau kita lepaskan dari loyang. Untuk cake pandannya ini akan saya potong-potong menjadi 4 bagian. Dari potongannya ini terlihat sekali kalau hasilnya lembut, moist. Untuk loyang yang saya gunakan sebelumnya ukuran 21 x 9 ya. Setelah dipotong-potong menjadi 4 bagian, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat lapisan yang kedua, yaitu cendol. Pertama kita potong-potong kecil 4 lembar daun pandan. Tambahkan 200 ml air, kemudian kita blender hingga berbentuk jus, lalu kita sisihkan. Siapkan pan, kemudian kita masukkan 50 gram tepung beras, 7 gram agar-agar bubuk, kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur. Tambahkan 200 ml jus pandan atau daun pandan yang sudah kita blender dengan air sebelumnya. Aduk hingga tercampur rata dan larut. Kemudian kita masak di api sedang sambil terus diaduk-aduk. Ini kita aduk-aduk adonan hingga mengental, padat, dan mengkilat.
Kemudian kita matikan api kompor. Setelah uap panas hilang, masukkan adonan cendol ke dalam piping bag. Gunting bagian ujung piping bag, kemudian kita tuang adonan cendol di dalam wadah yang berisi air es. Nah, ini kalau teman-teman di rumah ada cetakan cendol, tentunya akan lebih cepat dan hasilnya juga lebih rapi ya. Ini kita tekan-tekan hingga adonan cendol keluar dan jatuh ke dalam air es. Biarkan hingga cendol mengeras, ini kita diamkan beberapa menit. Setelah cendol mengeras, kita tiriskan, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan membuat lapisan yang ketiga, yaitu jelly nangka. Tuang 1 saset Nutrijel Plain, ini saya gunakan ukuran 10 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk hingga tercampur agar saat kita masak nanti adonan tidak menggumpal. Tambahkan 400 ml air, kemudian aduk hingga larut. Tambahkan pasta nangka, kemudian aduk hingga tercampur rata. Sebenarnya kalau ingin rasanya lebih mirip banget dengan cendol, teman-teman bisa gunakan buah nangka, tapi karena kebetulan saya lagi tidak ada nangka, jadi saya buat jelly nangka. Masak jelly nangka di api sedang hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, tuang ke wadah, biarkan dingin dan tunggu set ya. Setelah jelly nangka set, kita potong-potong kotak-kotak kecil, kemudian sisihkan. Setelah 3 lapisan sudah siap atau sudah jadi, lanjut kita akan tata terlebih dahulu. Pertama kita tata cake pandan dan masukkan ke dalam stoples atau box. Bisa sambil kita tekan-tekan ya. Lanjut kita masukkan cendol atau lapisan kedua. Kemudian timpa dengan jelly nangka atau lapisan yang ketiga. Ini kita ratakan. Kemudian ulangi dan lakukan hingga 4 box kita tata semua. Lanjut kita akan membuat lapisan yang keempat, yaitu puding santan. Siapkan pan, kemudian kita masukkan 4 gram agar-agar bubuk, 50 gram gula pasir, kemudian aduk hingga tercampur. Tambahkan 400 ml santan sedang, ini sebelum dituang jangan lupa diaduk terlebih dahulu. Aduk hingga tercampur dan larut, kemudian kita masak hingga mendidih dan matang. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan agar aromanya semakin harum. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian tunggu hingga uap panasnya hilang. Setelah itu bisa kita tuang adonan puding santan ke atas jelly nangka. Biarkan hingga dingin, set dan mengeras. Nah, hasilnya seperti ini. Sampai di tahap ini sudah terlihat sangat cantik. Sembari kita menunggu lapisan puding santan mengeras, lanjut kita akan membuat lapisan yang kelima dan keenam. Siapkan wadah besar, kemudian kita masukkan 200 gram margarin. Ini saya gunakan Blue Band Cake and Cookies. Tambahkan 100 gram gula palem, kemudian kita mixer sampai pucat dan creamy. Bisa kita tap-tap terlebih dahulu agar tidak berhamburan. Ini kita mixer dengan speed rendah, kemudian kita lanjut dengan speed maksimal. Setelah teksturnya pucat dan creamy seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan membuat lapisan yang terakhir, yaitu flan kinca gula merah. Masukkan 15 gram tepung maizena ke dalam pan, 35 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur, kemudian kita masukkan 335 ml santan sedang, 1 lembar daun pandan dan 70 gram gula merah yang sudah disisir atau diserut. Ini kita masak di api sedang sambil terus diaduk-aduk ya. Masak hingga adonan kinca gula merah mengental dan meletup-letup.
Dan setelah mengental dan meletup-letup, lanjut kita matikan api kompor, kemudian kita saring ya. Aduk-aduk sebentar, biarkan hingga uap panas hilang. Selanjutnya di tahap akhir, kita semprotkan krim ekonomis di atas puding santan yang sudah mengeras. Setelah ini kita bisa ratakan krim ya agar lebih rapi. Tapi kalau saya biarkan seperti ini saja. Sampai di tahap ini hasilnya sudah terlihat sangat cantik dan rasanya juga sudah cukup enak. Nah, biar rasanya semakin nikmat, terakhir kita tuang kinca gula merah di atas krim. Ini kita tuang secara perlahan sambil diratakan ya. Ulangi dan lakukan hingga kinca gula merah habis. Kemudian kita biarkan hingga dingin, lalu simpan cendol dessert box ke dalam kulkas. Sajikan saat dingin agar lebih nikmat. Meskipun proses pembuatannya lumayan panjang, tapi untuk rasa ini bener-bener enak banget. Semua komponennya manisnya pas, tidak ada yang berlebih. Jika untuk ide jualan tentunya sangat recommended. Untuk hasil yang lebih banyak, teman-teman juga bisa mengemasnya dengan box atau stopless yang ukurannya lebih kecil dari ini ya. Dessert box dengan kearifan lokal ini manisnya pas, rasanya enak banget, bikin ketagihan dan gak bikin enek. Selamat mencoba di rumah ya, semoga suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube Bunda Ardan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. See you.